Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita sudah membuat beberapa buah fitur yang ini ya, sudah pindah-pindah bisa seperti ini. Lalu di bagian produk kita bakalan buatin sebuah modal terlebih dahulu. Jadi ketika dia tekan plus ini bakalan muncul modal yang nantinya akan menampilkan yang pertama adalah SKU ya, dan kedua adalah nama produk, deskripsi, stok, modalnya berapa dan harga jualnya berapa. Jadi biar tahu kita itu untung berapa. Kemudian di bagian sini kita bakalan buatin modalnya terlebih dahulu. Jadi kita akan import terlebih dahulu dari home ya. Contohnya ada di paling atas. Di bagian modal ini kita copy aja. Lalu kita akan bawa ke produk seperti itu. Lalu di sini itu kita bakalan buatin juga komponennya. Jadi saya akan cari terlebih dahulu React Native modalnya terlebih dahulu. Lalu di sini. Lalu contohnya itu akan saya copy aja supaya nggak perlu ngetik lagi. Yang ini kita copy lalu kita letakkan di paling bawah sini misal. Lalu kita akan bawa ini ke kiri dulu. Udah muncul modalnya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita akan styling sedikit, berikan warnanya dulu. Setelah itu lalu ada border radius misal 10. Setelah itu kita beri paddingnya misal 10 supaya nggak terlalu dekat dengan ini. Lalu di bagian sini kita bakalan buatin beberapa buah text input. Jadi masukkan produk baru. Jangan masukkan deh, tambah produk baru. Lalu kita bakalan buat di bawah sini text inputnya yang berisikan ada SKU, nama produk, yang itu. Jadi text input jangan lupa Anda import di atas ya, text inputnya yang ini. Kemudian di bawah sini kita bakalan tutup dulu. Lalu kita bisa isi value-nya itu, kita buatin state-nya. Jadi state-nya itu ada di sini. Kita beri yang pertama itu ada SKU. Jadi SKU kita beri kosongin begitu. Lalu di bagian sini kita isikan this.state.sku. This.state.sku. Kemudian di bagian sini kita bisa isi juga on change text. Jadi ketika teksnya itu berubah, kita ingin menyimpan di state SKU ini. Kita isi dengan this.state, this.setState. Kita isi SKU dengan teks yang kita ketik. Nah, teks yang kita ketik itu kita masukin di sini. Artinya itu ini teks yang kita ketik, lalu kita akan masukkan ke dalam SKU. Kalau kita simpan, maka kalau kita klik di sini udah ada teks inputnya, tapi stylenya itu belum ada alias kosong. Kita bisa tambahin style di sini, misal elevation 2 gitu, atau 1, lalu border radiusnya 3 misal. Lalu kita bisa isi background color. Nah, jika ini udah diisi background color, maka dia itu otomatis tadi border yang shadow tebal itu bakalan hilang karena elevation itu harus ada background colornya. Kita akan tebalin dikit jadi 2 misal. Lalu kita akan tambahin margin top di sini 20 atau 10 saja cukup. Selain itu kita bisa tambahin di sini placeholder. Jadi teks yang apa? Jadi teks yang akan ada di sini ketika nilainya ini kosong seperti ini. Masukkan SKU. Lalu di sini kita akan tambahin sedikit padding ya. Jadi padding left biar nggak terlalu dekat dengan di bagian kiri sini. Baik, setelah SKU kita bakalan buat juga yang lain. Kita cek dulu di sini. Kita masukin teks sudah bisa kesimpan ya. Lalu masing-masing dari apa yang sudah saya buat di notepad ini akan saya buatin sebuah state. Jadi ada nama produk, deskripsi produk, nama produk, deskripsi produk. Lalu ada stok, modal, harga. Ada stok, ada modal, ada harga. Untuk modal dan harganya kita akan memberi 0 saja di sini karena dia itu number ya, alias angka. Ini juga 0 juga stoknya. Setelah itu kita bisa, oke, ini kita jangan pakai nomor deh. Kita akan pakai ini aja karena di text input itu dia itu hanya menerima teks gitu. Kalau kita masukin number gitu bakalan ada warningnya di sini. Jadi di sini itu kita bakalan copy ini, lalu pastikan di bawah sini.
Text input dari SKU ada nama produk. Ini ganti jadi nama produk. Ini juga nama produk. Baik, selanjutnya setelah nama produk, kita bakalan masukin juga di sini ada deskripsinya. Kita ganti jadi deskripsi produk. Ini juga produk juga. Masukkan deskripsi produk. Kemudian kita bisa copy lagi setelah deskripsinya, lalu stoknya, stok, masukkan stoknya, lalu ada modal dan harga jual, tinggal kita ganti di sini, kita copy paste, modal, ini juga modal, dan harga jual. Di sana saya isi apa ya tadi? Harga saja. Di sini harga saja. Masukkan harga jual. Oke, di sini kita sudah ada beberapa buah, yaitu SKU, nama produk, deskripsi produk, stok, modal, dan harga jual. Setelah itu kita akan membuat ini jadi scroll view supaya dia itu bisa di scroll. Kita bisa ganti view-nya ini jadi scroll view. Dan di bawah sini pastikan tutupnya juga scroll view. Kalau kita klik ini, kita bisa scroll di sini. Setelah itu kita bisa buat deskripsi ini itu biar memanjang gitu. Jadi kita bisa cari di sini text input React Native. Lalu di sininya di bagian sini kita bisa isi dengan multi line. Jadi kita bisa isikan di bagian deskripsi produk multi line gitu. Jadi kita bisa tambahin enter seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa isi number of line di sini. Kemudian kita bisa isi number of line di sini. Jadi kalau kita nggak isi, dia itu bakalan satu seperti ini. Kalau kita isi, dia bakalan ada seperti ini. Jadi kalau kita isikan begitu, kita bisa isi seperti itu. Lalu saya akan buat ini di tengah, jadi tambah produk barunya ini kita buat di tengah pakai style, lalu pakai font weight-nya bold, lalu text align-nya center, dan font size-nya 18, margin vertikalnya 10 aja. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita bisa tambahin juga di bawah sini, yaitu tombol cancel dan tombol simpan. Jadi kita itu kan tombol itu sama, kita bisa ambil dari home ini, kita bisa cari di sini simpan. Nah, yang ini kita bisa copy aja, lalu kita letakkan di bawah sini. Setelah itu kita bisa ganti ini jadi sesuai yang ada di state yang kita buat ini, tambah produk modal yang ini, dan di sini kita kosongkan dulu seperti itu. Lalu kita biar bisa ini di bawah, kita bisa pindahkan view ini. Kita bisa buat ini, kita bisa isi di sini margin top 20 agar nggak jadi satu dengan yang ada di sini. Selanjutnya kita bakalan tambahin padding di bawahnya. Jadi padding bottom 20 agar dia itu ada sedikit space-nya di sini, jadi nggak kepotong gitu. Kemudian di bagian sini kalau kita rotate begitu, ini itu sudah bisa terlihat semuanya. Jadi ada batalan simpannya juga udah bisa. Lalu kita akan ubah di sini jadi list.state tambah produk modal. Dan ketika ini diklik maka kita ingin tambah produk modal itu jadi true. Ini udah ya. Kalau kita klik maka akan muncul seperti ini. Lalu kita bisa batalkan dan dia itu nge-close. Selanjutnya kita bakalan buat mekanisme untuk menambahkan produk baru ini.